desain maupun segi gameplay. Betul, jadi ini udah nyaman banget dah. Ya cuman kita sudah mulai permainan antara Jatim Heroes melawan Jabar Warrior. Yoi, Jatim Heroes udah ngebuang Khalid, Parsha, sementara Jabar udah ngebuang Esmeralda dan juga Uranus. Tunggu, The Rich Jaya udah nggak ada Rimo. Padi Jaya ada di Rich, Padi Play. Padi Rich Jaya. Padi Oke, Play. Tapi kan ya Padi karena dia Play. daftarnya dengan squad ini ya tetap main dengan squad ini. Betul. Tapi dia udah nggak di Rimo nih. Isu-isu Macam apa lagi nih gitu dah Jabar pokoknya. Warrior. Oke, dari Jatim Heroes sudah ngebuang Khalid dan juga ada Parsa juga. Sementara Jabar Warrior ngebuang Esmeralda sama Uranus. Tapi Hilda kembali menjadi top pick lagi. Hilda. Hot pick ya. Hot pick banget. Hot pick banget Hilda. Semakin kesini kalau gue perhatiin Hilda makin sering dijadinya di tank sih ya. Oke. Tank yang siap. bisa agresif juga di awal, terus punya CC juga lumayan dari ultimate-nya dari Power of Fightness. Dan ya langsung diambil begitu aja. Kenapa ada PlayStation BC Beb Budi? Budi. Oh BC Bashi tuh yang itu. Lu baru tahu BC Bashi yang ini? Kalau itu kayaknya gue pernah main deh. Lu coba sebutin satu game Lupa. di dalam BC Bashi. Pernah lihat kasetnya gue. Tapi lu belum pernah mainin. Lupa. Lu kalau pernah mainin pasti tahu satu Enggak, gamenya. berarti nggak pernah. Berarti nggak pernah. Tapi gue familiar sama gambar Oke. itu. Tapi ada Kufra Selene nih, Bapak Jamal. Tapi Oke. kita bahas ini lah ya, bahas Mobile Legends update yang terbaru ya, di mana hero-hero lama seperti Zilong, Layla, Mia, Saber, sama Eudora. Tigreal kalau nggak salah di revamp sih, Dik. Eudora, bukan di revamp sih, Eudora yang di revamp. Eudora yang di revamp. Jadi Tigreal dirubah sedikit doang. Iya, 5 hero ini kena revamp. Yang gue jadi penasaran tuh apakah dia akan muncul ke permukaan biar nggak cuma pas di elite doang dimaininnya. Iya sih. Iya kan, karena hero itu cuma dimainin pas di elite doang. Bener, Di bener. master pun udah kayak agak berubah lagi hero-nya. Tapi dulu gue sempat nge-spam Saber sih, tapi Dulu kan Saber masih OP Pak, Iya. masih season awal. emang menurut gue dengan adanya revamp itu menurut gue yang paling ketara banget jadi oke banget si Mia sih. Mia, setuju. Mia jadi oke banget. Jadi Mia jadi kayak, oke banget. kayak dia bisa catch up sama MMM lain. Ya, Dia punya pasifnya sih yang bikin dia lumayan oke. betul. Menurut gua dia jadi lebih efektif dibanding Hanabi. Hanabi Iya, dia tuh nggak betul, punya betul. escape mechanism. Dia model flicker doang buat escape. Ya kalau yang ini kan ada conceal dari ultimate-nya. iya, dan lu bisa gabungin itu pakai sama flicker juga kan Iya. kalau kepepet kan. Kalau lu mau agak defensif pakai flicker, kalau mau lebih ofensif pakai inspire. Dulu tuh Mia sering Dulu banget tuh Inspire, tapi kayak udah bareng Inspire mending flicker atau kalau mau YOLO Retribution. Ya, YOLO. meskipun Retribution sekarang lebih ke arah buat jungle only ya, karena Iya. yang jungle cuma diperbolehin yang pakai retri dan Iya, di item pokoknya jungle. item jungle bisa dibeli kalau lu pakai retri. Pakai Berarti kan retri. artinya item-item kayak Raptor Macet itu penting banget masalahnya. Ya, Jadi buat early. gua rasa sih meta sekarang masih akan tetap dengan maksudnya pada bakalan jadi RRQ scene tuh lu. semuanya retri. Semua hero retri. Karena penting banget para Raptor Macet, Pak, buat Yep. di awal, Pak. Itu penting Buat sekali. Oke, tapi kita lihat dulu dari pembahasan draftnya yang sudah diambil ya. Ada Yuzong dan juga Hayabusa plus Valir yang diambil nih sama Jatim Heroes. Sementara dari Jabar Warrior udah mengamankan Ruby. Ruby nih. Oke, balik. Ruby Ditarik gitu. offlaner. Kalau Iya. terakhir gua lihat dia lebih fokus ke level kan. Iya. Dia lebih sih. fokus ke XP. Sama itemnya itu biasa Bloodlust X. Ya maksudnya itemnya nggak terlalu krusial gitu kan. Betul. Tapi Masih dengan Yisun Sin. Oke. Tapi oke, Yuzong, Haya dan juga Yisun Sin. Artinya Hilda Tank. Hilda Tank, Valir support. Berarti ini mereka udah mulai mau manfaatin ininya sih. Udah mulai mau manfaatin XP lane sama gold lane-nya. Menurut gua Yisun Sin bakal ditaruh di gold lane. Si Yuzong di XP lane. Hayanya jungling. Oke. Oh, berarti mid jungle ya. Mid jungle dong artinya Bisa mid dong. jungle atau midnya bisa diisi sama supportnya. Tapi kayaknya agak sulit mending mid jungle sih menurut gua. Kayaknya Iya, kalau- Hayanya kalau untuk bisa di mid. efektivitas ya. Iya. Soalnya kalau lu begitu kayak laningnya tuh lu jadi nggak bisa agresif tau gak lu. Laning lu nggak bisa laning galak jadinya. Kalau Iya, lu iya. taruhnya Haya full di jungle gitu. Iya benar temen. Kalau misalkan di MOBA-MOBA yang udah emang ada jungler, biasanya jungler tuh emang rotasi di level-level yang dia udah Pas punya. udah punya ulti kan. Pas udah either dia udah punya ulti atau emang skill setnya yang bisa main di awal. Ya betul. Tapi kayaknya kalau untuk kasus Hayabusa kemungkinan akan main middle jungle sih. Ya mid jungle nggak masalah Jungle, sih, jungle. bisa lebih efektif juga. Kayak Lagi lu pula experience- juga bunuhin
jungle minion pakai Retri juga nggak lama kan? Iya, gitu. Terus kan juga lu Jadi dia ke jungle kalau ada Retri aja. kan kenceng juga kan. Gold XP lu kenceng lu jadi bisa cepet rotasi dan ditambah dengan cuma adanya satu Little Wanderer itu bakal ngerubah impact permainan juga untuk early game. Mungkin bakal 3 dulu di mid atau bakal gimana? ada kontes Little Wanderer sih, itu penting banget, Pak. Itu yang seru sih. Itu yang pengen gue lihat kontes Little Wanderer. Apakah bakal bener-bener di kontes 3 lawan 3 kayak di Dota dulu ada kontes Bounty Rune kan? Kontes Bounty Rune ya kalau di Dota. Kontes Bounty Rune. Bener-bener masalahnya Little Wanderer tuh penting banget buat early game, Pak. Jadi kita lihat aja lah gimana tuh ya, gimana permainannya. Ada notificationnya juga pergi ke Experience ini 122 nih. 122. Yap, sesuai dugaan kita ya. Sesuai dugaan kita. Ya. Tapi ini Mammoth kayaknya cuma nemenin doang sebentar. Kayak ngebuka vision. Ya si Hayanya langsung ke buff. Oke. Dia langsung ke buff kalau kita lihat saat ini ya, dia langsung ke buff. Iya kan, ini kalau dari si Jabar Warrior, dari Selena sama Kufranya dia langsung isi mid. Jadi support sama tanknya berduaan di mid lane. Dan buffnya diganggu, habis Raw-nya connect langsung disikat sama instan itu. Lu udah bilang hero yang bisa dia mau manfaatin ini sih Kas yang di bawah. Iya, barrier yang dapat gold kan. Iya, barrier dapat gold plus 74 78. Oh my god, so many gold. Udah cepet 102 loh, lumayan so banget. Much gold. Dan satu orang nge-zoning. Dia ngelempar badannya begitu aja buat dapetin gold di awal. Ini hand loh, jauh head. Oke, iya. Jauh hand ya. Jadi tolong dipertimbangkan, nggak boleh terlalu greedy juga. Dan ini kita lebih dibanding nge-cast kita jadi malah merhatiin gameplaynya dan hand. Oke, dia ngelempar badannya lagi. Dan coba di zoning sama Valirnya biar bisa ngamanin range creepnya, siege creep dan Rockerish Jaya di atas. Coba berduel dengan Arcane, Arcanine. Oke. Reminiscence. Oke. 1-2 untuk killnya di menit pertama masuk menit kedua. Dan ini benar-benar coba di-abuse dari barrier yang ngasilin goldnya Chico. Coba di zoning lagi dan turret di bawah. Mau coba diambilin terus-terusan. Jadi tambang uang dan 1 kill menuju ke arah Jatim Heroes. Kufranya harus tewas juga. Menuju ke arah Bash. Melagris sudah mulai coba rotate di level 3-nya. Oke, Raw-nya nggak kena lagi. Maju lagi, coba dicakarin terlebih dahulu. Dan Melagris bakal coba disikat tapi masih bisa mundur. Sekali lagi Melagris tuh punya permainan Selena yang cukup handal kan. Hati-hati Pak. Untung trapnya salah pasang dia. Melagris tuh kalau nggak Selena berani banget ini. Maksud gua nice trade sih. Dapetin trade-nya tapi dia ngebuang flicker sih. Iya ngebuang flicker tapi it's okay menurut gua tetap dapetin Bruno soalnya. Iya. It's a nice trade still karena dia dapetin core-nya. Dan Kufranya coba ngacak-ngacak. Kufranya coba ngasih vision sebanyak-banyaknya. Gue jadi lebih fokus ngeliatin gameplaynya tau gak sih? Sama betul, karena kan ini ya sekali lagi kan perubahan patch-nya tuh besar banget dan ini yang ngebuat perubahan meta gameplay tuh jelas banget. Kalau kita perhatiin ternyata di sini Hayabusanya dikasih solo sendirian. Tapi mid jungle. Iya dia mid jungle cuma sendiri. Dia mid jungle dan sendiri karena emang kalau jungle enakan sendiri sekarang. Karena kalau ada teman di sekitar lu lebih lama lagi dibunuhnya jungle. Tapi hati-hati ya. Hati-hati, awas Tyra defense yang cukup bagus. Tyra juga Wave of the World kena ada Valeria bakalan hilang. Flicker mundur langsung dari Chico. Nice play sih ini. Nice play, nice Tyrant Rage dan nggak ada pertukaran yang terjadi. 1 kill ke arah Jabar Warrior lagi dan langsung recall mundur ke belakang dari Chico. Turtle-nya udah up. Ini jadi kayak change the game banget sih dari. Change the game banget. Ya kan. Jadi jatuhnya hypernya yang di jungle karena dia ngambil buffnya. Tapi ini belum bisa di kill sih. Setengah darah Pak, tapi Pak sekali hilang Pak. Memang nggak bisa di kill tapi sekali hilang setengah darah. Iya, kayak jilet matri kalau udah dibasahin ya. Betul sekali, bisa sikat langsung. Tapi itu dia Black Dragon-nya datang mengejar posisi yang ada. Abyssal Row juga connect. Tar defense cuma connect satu orang. Tar juga langsung di follow masa Bubble Force datang. Eddie Jackson juga bakalan tewas langsung dari Yuzongnya. Gak bisa kemana-mana. Oke, masih bisa mundur dengan Quad Shadow dari Hayabusa. Dikejar lagi dari Mammoth, masih bisa mundur Hildanya. Dan di atas free lane banget untuk Ruby dan di bawah kill lagi. Next target ejectornya membunuh Hayabusa. Bener-bener agresif permainan dari Jabar Warrior. 2000 net worth lead. Dan bahkan blue buff-nya dicuri sama Hen.
Dapat turret atas, 1 kill di bawah dan dapetin blue buff-nya. Ini dapat kill Hayabusa juga. Dapat kill Hayabusa, ini benar-benar disaster. Turtle dapat. Wah, enak banget sih. Nah, Luka Kanata lagi masuk lagi, dicakar oleh Melagris dan menghilang langsung dari Yuzong. Melagris abis dilempar ke depan langsung beli potion. Iya, biasanya tuh orang-orang beli potion kalau Jawheadnya salah lempar tuh. Ini tadi sengaja sih dimainin. Ah, elah lu mah, gue beli aja dah. Nah, ini kayak gini kan tuh, itemnya dirubah Pak, grafiknya Pak. Ya desainnya ya. Desainnya dirubah. Oke, coba maju ke depan. Tyrannus ya nggak mengenai di sana dan langsung maju ke depan. Ejector Unsurvivable Force membunuh 1 kill karena Real bisa. Oh, ditarik lagi tapi Arcanine datang dengan naganya. Udah habis durasinya dan hand 1 lawan 3. Ada bantuan akhirnya Tyrant revenge ke depan. Coba di fight back lagi sama Jabar Warrior tapi Mammoth masih di arah depan. Masih kuat dari kedua tim. Coba ke arah bas. Melagris datang membantu flicker ke depan dan rata dari Jatim Heroes. Double kill untuk Jawhead. Dilemparin ke turret dari Rich Jaya. Udah mulai dimain-mainin di sini dari Jabar Warrior. Gokil, ini gokil banget sih. Gila, ini gila banget Pak. Hati-hati kuat Shadow. Damage dari Bruno terlalu sakit. Dan ini baru masuk menit ke-6. Baru masuk mau menit ke-6. Udah Scarlet Phantom itu Brunonya ya. Bersekar Fury untuk Yi Sun-shin-nya. Nah kan Raptor Macet tuh penting banget Raptor Macet soalnya buat Hayabusa. Di atas, coba dikejar di sini Unstoppable Force. Masih bisa dikejar, bertahan lagi, ada ejector, bakal ditos ke belakang kali itu. Dia ditos ke atas aja dan damage dari hand terlalu sakit Unstoppable. Sudah menggila kali ini dari teman-teman Jabar Warrior. 3-14 Selena Melagris Rogel. Iya, Rich Jaya. Kalau kata Cornet tas. Yeah. Taunting recall. Tas. Oke, tapi di mid lane ini ya. Di midnya Melagrisnya berhasil di pick off, tapi Yuzongnya juga harus ketuker. Bapak observer jangan bengong, observernya kaku, patch baru. Itu apa tuh? Itu kayaknya ini gak sih Bloodlust X. Bloodlust X ya? Ya? Iya, fix. Oke, di bawah 1 lawan 2 hand berhasil mendapatkan kill ke arah Hayabusa. Level 11 melawan level 5, perbedaan level yang terlalu jauh. Tapi kita lihat Lupita kabur sih. Lupita udah biar gampang. Lupita, oke lah. Dan lu lihat Jawheadnya udah bener-bener kayak satu lane of down punya dia bebas kemana aja bakal coba dapetin satu orang di arah bas dan easy kill untuk Jawhead. Godlike streak. Coba di defense tapi dimajuin Unstoppable Force, gak ada ejector. Dan di belakang Mammoth bermain-main dengan Jabar Warrior, mau coba dipanis tapi masih bisa selamat juga, masih bisa mundur ke belakang. Memang nih kekuatan Jabar Warrior kayaknya lagi diberkahi oleh Gillette Mastery nih. Betul. Jadi strong banget permainan. Strong banget. Ya memang bagus banget sih permainan dari Jabar Warrior. Ditabrak ini, guys. Belum. Tahan dong. Ditabrak ini. Nah kalau yang begini Mammoth ya gak offset pasti ditabrak. Dan tapi dia bakal ngamain red buff dulu sih. Nungguin minion masuk dapetin turret juga bisa. Langsung taruh reverse maju ke dalam turret tadi fokusin terlebih dahulu kali sama Princess biar teman-teman yang gak dihit sama turret. Ada Black Dragon juga. Flicker mundur Chico tapi tetap harus dan rupanya kali ini di tangan YSS dan ada Shadow Kill juga data Princess. Masih bisa mundur, masih ada Yi Sun-shin di sana. Melagris coba cakarin sedikit dan Lupita harus mundur terlalu panik. Rich Jaya mulai datang. Habis Raw lagi dilempar. Oke, ini bakal dikejar sih. Rich Jaya agak telat. Kalau dia datang kayak 3 detik duluan, mungkin Bruno-nya bisa hidup dan bahkan dapetin kill ke arah Jatim Heroes. Rich Jaya coba maju ke depan lagi, 1 lawan 2 dijabarin sama Arcanine. Apakah Arcanine bakal bisa dan akhirnya malah mendapatkan trade kill. Nice play sebenarnya dari Arcanine. Iya, at least dia dapetin trade kill karena posisinya udah kejepit banget. Dan ini dia, Hexclaw. Untuk Rich Jaya makin sulit buat dibunuh. Udah lama banget gak sih ngeliat itu item dibeli sama orang di kompetisi? Iya. Karena biasa beli Hexclaw tuh tipe-tipenya tuh kayak Moskov. Itu juga nggak di awal Hexclaw-nya. Kayak orang lebih milih lifesteal yang sih ini lifesteal-nya agak kurang tapi ngasih atribut yang lain gitu kan. Tuh apa turtle-nya easy banget, Pak. Tarik yuk, tarik. Rich Jaya mau coba mundur tapi dia masih bisa bertahan tentunya karena masih punya blok class X juga dan juga ada Hexclaw. Masih bisa mundur sih dia. Ini kalau kayak dari 1 game doang masih sulit sih nentuin metanya. Oke, Arcanine tapi paling nggak kita udah bisa ngelihat garis besar. Garis besar gameplay permainannya tuh kayak gimana tuh udah kelihatan.
Maka coba di chase lagi, mundur dulu. Oke, masih ada Tares juga didorong ke belakang dari kali ini dari Arcanine. Coba bertahan tapi tetap merasa tangan Princess dikejar lagi Riz Jaya. Lu lihat damage-nya dari Bruno Princess. Cukup sakit. Berhasil dapetin kill juga kali ini. Artara defense lagi datang double kill. Princess juga harus down. Tapi bisa diratakan kali ini oleh Jabar Warrior. Pertukaran yang benar-benar nggak worth it. 2 tukar 5. Hen datang di waktu yang tepat banget, cleaning up semua hero dari Jatim Heroes dan Jabar Warrior. Apakah coba langsung masuk ke dalam base-nya? Hen masih kuat banget sih, level 13 dari jauh. Headnya masih ada satu seed script juga, langsung digesek-gesek aja ke arah satu inhibitor turret di arah mid lane. Chico-nya udah mulai dilempar-lempar tuh kayak bakso. Base turretnya udah hilang ya. Tapi ini udah apa? Coba kita tengok item dulu. Endless Battle barusan jadi, tapi BOD juga udah jadi ya. Raptor Macet, BOD, Endless Battle, sepatunya sepatu lari. Rapid test. Lah? Ya, sepatu lari ya. Abis ini gue gak tau dia mau bikin apa sih next itemnya. Rich Jaya sih dimajuin ini. Ultinya gak kena dong. Rich Jaya. Ultinya tak kena, bisa row, dilempar. Coba buka vision juga, kali aja ada ngobrol di area bus tapi nggak ada yang nggak menemukan siapapun. Hayabusanya, Melagris, cakar masuk, tapi turretnya masih bisa di-dodge. Cuman masalahnya Anda mau kemana, Pak? 4 bayangan kurang, Bray. Mesti 1000 kalau yang ngejar udah 5 orang kayak gitu. Oke, coba di-roll lagi, masih bisa digocek sama Arcanine, di recall. Dan di bawah masih coba dapetin farming sebisanya dari Yisun Sin-nya. Coba dapetin turret, tapi hati-hati ada Bruno yang coba mendefense juga. Udah keambil dulu, lihat damage dari Bruno-nya. Ada backup juga dari Hilda, coba dipacu, tapi dilawan Hen datang membantu. Ya, dibiarin lari. Oh enggak bakal dong. Unstoppable Force masih ada ejector juga, masih bermain di area bus. Masih ada sledingan Mammoth, satu hit terakhir ke arah dia. No, masih bisa lari sepanjang map. Oke, ada satu hit dari turret, tapi Mammoth masih bisa selamatkah? Masih ada combat ritual lagi dan lu lihat Riz Jaya 1 lawan 4 masih bisa selamat dengan efek life steal yang terlalu besar. Riz Jaya masih bisa selamat dan Riz Jaya masih bisa selamat. Masih ada naga, no, nggak mungkin bisa diputer-puterin. Oke. Akhirnya tumbang juga dari Riz Jaya Ruby. Dan langsung ke Lord mungkin dari Jabar Warrior. Oke. Ada satu kill ke arah Selena, Tyrant Revenge, Tyrant-nya perfect banget ke arah satu